Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tak terpengaruh aksi unjuk rasa yang dilakukan Ormas Islam hari ini. Ahok menilai aksi unjuk rasa hari ini hanya upaya menghambat ia dalam Pilkada DKI 2017. Ngapain lagi itu? Itu kan udah jelas minta maaf. Orang ini udah gak terima minta maaf masih demo kan? Ya ngapain kita mau ini? Orang udah minta maaf. Orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh. Tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai-ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari gak ketahuan juga toh. Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak. Saya ngomong kok gak ada yang tulis. Gitu loh. Setelah dipotong-potong baru jadi ramai kan. Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Masa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian menyiagakan 28 satuan, yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Bareskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran ini untuk men-sweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti menyebabkan kericuan pada saat demo. Eliza. Tezar, lalu seperti apa rute unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta hari ini? Eliza, nanti demonstrasi akan berlangsung. Pertama akan berkumpul di Masjid Istiqlal ini. Masa akan berkumpul sekitar pukul 10. Tapi kemudian baru akan bergerak setelah sholat Jumat. Nantinya masa dari depan Istiqlal ini akan melakukan long march, Eliza. Ini berbelok ke Pejambon, lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur, dan nanti diteruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Titik-titiknya sendiri adalah Masjid Istiqlal ini. Kemudian di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana Bareskrim sekarang berkantor di sana untuk sementara. Kemudian dari sana itu akan bergerak ke Balai Kota. Dari Balai Kota nanti kemungkinan akan berakhir di Bundaran Patung Kuda. Pengalihan juga mungkin akan dilakukan. Ini juga dilakukan secara situasional, melihat nantinya kondisi di jalanan. Jika dianggap perlu, nanti akan dilakukan pengalihan dan juga penutupan jalan. Yang berpotensi akan dialihkan dan juga ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Timur dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana ini merupakan objek-objek vital banyak berada di sana. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas. Sebisa mungkin ini seperti himbauan polisi untuk menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh massa, baik dari depan Istiqlal, Pejambon, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, terutama
ketika Long March dijalankan, yakni setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 atau pukul 2 hingga pukul 18.00, di mana massa harus sudah membubarkan diri. Eliza. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Yang ada di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mira Febrina, silakan. Ya, selamat pagi Rifi dan juga Indi. Memang rencananya pagi ini akan ada aksi membela Islam begitu, yang nantinya titik kumpul pertama para ormas yang akan melakukan demonstrasi adalah di Masjid Istiqlal. Di mana pada saat ini menurut pantauan kami sudah banyak pihak kepolisian yang turut akan menjaga keamanan pada aksi siang nanti. Sekitar 2 kompi atau 200 personil dari Polda Metro Jaya, belum ditambah pihak pengamanan dari Brimob dan juga dari pihak TNI. Diperkirakan nanti massa akan memenuhi jalan saat demonstrasi berlangsung, dan demonstrasi ini menurut informasi yang kami terima karena ada dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama karena menghina surat Al-Maidah. Menurut informasi yang kami terima, Kapolda Metro Jaya M. Iriawan sempat mengingatkan untuk para demonstran untuk dilarang membawa senjata api dan juga senjata tajam pada saat melakukan aksi nanti. Sekitar 5.000 orang diperkirakan nanti akan memenuhi Masjid Istiqlal untuk nantinya akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju Kementerian KKP, di mana Kementerian KKP sekarang sedang disinggahi atau ditumpangi oleh Baris Krim Mabes Polri, dan juga nanti akan berakhir di gedung Balai Kota kantor di mana Gubernur DKI Jakarta melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin sementara hanya itu yang dapat kami kabarkan, Indi, karena masih belum ada terlihat ramainya para ormas-ormas yang berkumpul. Sudah ada beberapa, tidak banyak, dan mereka yang tadi saya sempat ngobrol itu dia datang dari Serang, dan menurut mereka ada pula yang datang nanti dari Jawa Tengah dan juga Aceh, begitu Indi dan Rifi. Jawa Tengah dan juga Aceh, begitu Indi dan Rifi. Baik, Mira Febrina, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Nama saya Ramon Ardians. Rencananya pada hari ini sejumlah ataupun ribuan umat dari Forum Umat Islam dan juga sejumlah organisasi masyarakat yang ada di dekat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini akan dilakukan untuk menentang dan juga menuntut pihak kepolisian untuk memperkarakan secara hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama saat menyampaikan pidato di wilayah Kepulauan Seribu. Pada hari ini kepolisian juga telah menyiagakan sejumlah pengamanan, di mana tadi pagi ada sekitar 200 personil dari Sabara Polda Metro Jaya yang bersiaga untuk melakukan pengamanan di Masjid Istiqlal yang merupakan tempat berkumpul bagi ribuan massa nanti. Rencananya pada nanti siang massa akan bergerak melakukan long march menuju Bareskrim Mabes Polri dan juga datang ke kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyuarakan aksi mereka, dan juga semuanya massa ini akan melakukan long march tepat setelah sholat Jumat nanti. Dan dari sini juga rencananya massa akan menyampaikan beberapa tuntutan, terutama mengenai penolakan bahwa pemimpin agama tidak diperbolehkan apabila beragama non-muslim. Dan untuk sementara kami masih menunggu bagaimana situasi terkini yang nanti dapat kami kabarkan. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kali inilah kabar terkini pukul 8. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan aspirasi masyarakat yang sudah berlangsung pagi ini. Yuk, silakan laporan dari Anda. Arif Adil. Halo. Ya, Arif Adil juga ini. Tadi saya berada di halaman gedung PT, di mana sedang merangsung sekitar ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Indonesia
yang tadi juga mereka sedang melakukan lompat dari Pusdai menuju gedung sate ini. Mereka melakukan aksi untuk menolak ataupun meminta mendesak beberapa pihak untuk kasus pelecehan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam aksinya mereka tadi sempat melakukan orasi dan mereka intinya adalah menuntut apakah tuntutan mereka. Pertama mengutuk keras pelecehan daripada Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok, kemudian menuntut juga aparat berwenang untuk segera menindaklanjuti secara proses hukum dan secara adil. Maka itu saya juga menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya di DKI Jakarta, untuk tidak kembali memilih atau menjadikan Basuki Cahayapurnama ini sebagai gubernur berikutnya. Masa saat ini sedang melakukan pengajian di depan hampir sekitar sebelum sholat Jumat. Nanti mereka juga akan melakukan habis nanti mereka akan kembali ke Pusdai untuk melakukan sholat Jumat. Demikian untuk komentar dari Fadil dan Nabi. Ya, John, Hendra, terima kasih informasi Anda langsung dari depan halaman bisa dikatakan Gedung Sate ya, Bandung, Jawa Barat. Ada ratusan massa atau mungkin bahkan ribuan juga massa dari HTI yang menyampaikan aspirasi di sana begitu. Baik, itu salah satu wilayah lokasi yang sempat kami potret begitu ya pagi ini, itu dari Bandung. Di Jakarta sudah masif ajakannya dan yang perlu tempat-tempat yang perlu diwaspadai adalah Monas, Istana, kemudian Mabes Polri yang di Gambir. Iya. Baik, nah ini mudah-mudahan bisa diantisipasi ya pemirsa. Informasi ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya, tapi ancang-ancang bisa dilakukan dari sekarang. Iya. Begitu. Demi kelancaran kegiatan Anda juga. Betul. Bukan begitu, Riki? Laki-laki dan pria ini di satu buah apartemen, kemudian juga mengundang banyak orang untuk bisa menonton secara langsung tayangan mereka. Saya akan mengundang Kapolsek Pasanggerahan untuk kita ajak berbincang di sini dari wilayah Pasanggerahan. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi Pak Afroni. Kompol Afroni bisa kemari Pak. Iya. Iya, selamat pagi Pak ya. Terima kasih. Kita lihat di tayangan tadi Pak, ada upaya dari Polsek Pasanggerahan menangkap seorang laki-laki dan wanita yang sedang menampilkan pertunjukan tidak senonoh begitu ya. Dan itu ada petugas yang melihat. Itu menyamar Pak waktu itu Pak. Bisa diceritakan kasusnya seperti apa sebenarnya Kompol Afroni? Jadi begini Mas ya. Ini kan terkait dari beberapa informasi dari masyarakat, karena mudah sekali informasi kita dapatkan, baik itu melalui laporan atau juga melalui media sosial. Tentunya kita tidak lanjutin. Setelah kita lanjutin, kita analisa, ada namanya penyelidikan. Selesai penyelidikan melakukan, saya minta hasil laporan penyelidikan, baru kita lakukan pendalaman, yaitu investigasi. Ada beberapa titik hotspot atau kring serse, tempat-tempat yang menjadikan beberapa kejahatan, misalnya seperti kejahatan, seperti pelanggaran seperti ini kan. Baik, laporan yang diterima dari masyarakat itu informasinya seperti apa Pak yang disampaikan ke polisi? Ada apa sebenarnya? Melalui informasi bisa melalui media sosial, bisa melalui surat ya. Apa yang dilaporkan oleh warga Pak? Sekitarnya di seputaran ini ada terjadi semacam kayak prostitusi, tapi kan kita lihat fase apa prostitusi seperti apa, baru kita melakukan penyelidikan. Ternyata ada kaitannya mengiklankan melalui medsos ya, sebuah medsos, kita dalamin dari WeChat-nya itu yang bersangkutan itu. Oh, jadi memesan ataupun transaksinya via WeChat, via sosial media situ. Betul, betul. Oke. Kemudian ketika itu petugas kepolisian menyamar dan menjadi pelanggan gitu kalau penyelidikannya. Itu teknis kepolisian ya, bukan pelanggan lah itu. Iya, maksudnya itu kan ada saksi-saksi yang harus kita lindungin. Tentunya itu investigasi kita, ada teknis kita. Baik. Ya. Ketika datang ke sana Pak, ini saya lihat di sini ada beberapa barang bukti ya. Artinya pelaku terkecoh begitu dengan upaya pengungkapan dari pihak kepolisian ini ya. Apa yang disaksikan oleh petugas dan apa juga yang ditemukan barang-barang buktinya? Nanti kita akan bahas Pak ya setelah jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Kompol Afroni. Pak,
ini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang ditawarkan oleh pelaku dan petugas saat itu menyamar, yang disaksikan apa pada waktu itu Pak? Bisa diceritakan ke kita Pak? Ini kan ceritanya orang dewasa nih Mas ya. Tentunya bahasanya kita harus hati-hati gitu ya. Baik. Karena itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, juga ada di bawah umur ya. Tentunya kita lakukan memang apa yang diiklankan itu benar terjadi. Ada suatu action, ada suatu perbuatan yang dilakukan semacam kayak orang dewasa. Tentunya dari kesaksian-kesaksian ya kita lakukan penindakan karena sudah ada beberapa saksi dan tentunya kita amankan. Yang ditawarkan kami dengar adalah menonton secara langsung, datang ke tempat, adegan intim suami istri datang ke sana. Itu betul Pak? Iya betul. Tarifnya berapa Pak? Tergantung ya, connect ya. Misalnya dia datang untuk 600 ya, untuk menyaksikan. Kemudian apabila terjadi deal-deal, dia ada something berikutnya naik, ada connect lah istilahnya. Baik. Baru bisa naik menjadi 1 juta. Gitu. Baik. Kita lihat belakangnya adalah pelaku dari kegiatan itu Pak ya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat di situ ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Bapak bisa jelaskan Pak? Saya lihat itu ada uang ya, kalau tidak salah ya. Iya. Bisa ke sana Pak, kita lihat Pak. Ini uang apa Pak kalau dalam... Ini adalah uang hasil transaksi itu. Hasil transaksinya? Ya, transaksi itu yang kita amankan. Kemudian ini ada pakaian dalam saya. Ya, kemudian ini ada alat kontrasepsi. Kemudian ini ada HP untuk melakukan chatnya dia. Beberapa HP kita amankan. Kalau nominal dari uang ini Pak, ini berarti hasil keuntungan dia? Iya, ini untuk mengunci ya, harus saksi dari hasil perbuatan itu, barang buktinya itu. Pelaku ini sudah melakukan perbuatan ini sudah berapa lama Pak Afroni? Dari tahun 2015 menurut pendalaman kami, dan itu di wilayah sekitar Jakarta Selatan hampir 10 kali ya, 10 kali yang kita dalamin. Tentunya kita kalau kembangkan mungkin ada di Tangsel, Parung, Bogor. Dari pengakuan mereka sudah mendapatkan keuntungan berapa Pak? Kalau itu kita belum dalamin, tapi tetap nanti kita lanjut. Pak, ini di belakang ada 2 pelaku yang berinisial N dan A, tidak salah ya. Kita apakah boleh mewawancara mereka itu? Saya rasa gini Mas ya, ini kan sudah menjadikan tersangka sama kami, dan itu tentunya ada